Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita kembali lagi di mata kuliah praktikum sistem digital. Nah, di sini kita kan udah masuk ke dalam rangkaian sekuensial. Nah, di sini eh, kita harus tahu dulu apa itu rangkaian sekuensial. Nah, rangkaian sekuensial sendiri ini terdiri dari eh, beberapa rangkaian kombinasional yang dapat menyimpan sebuah informasi. Nah, seperti yang kita ketahui, rangkaian kombinasional itu contohnya itu seperti rangkaian yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti not and, or, dan gerbang logika lain-lain. Nah, lalu rangkaian sekuensial ini contohnya seperti rangkaian flip-flop. Tuh, oke. Nah, untuk konten yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian flip-flop, lalu ada jenis-jenis flip-flop, ya, yaitu nomor satu itu SR flip-flop, lalu JK flip-flop, lalu ada D flip-flop, lalu ada T flip-flop. Nah, di sini pengertian flip-flop. Nah, flip-flop sendiri ini merupakan rangkaian sekuensial dengan dua kondisi stabil, yaitu 0 dan 1, yang digunakan untuk menyimpan sebuah informasi. Nah, kenapa bisa menyimpan sebuah informasi? Karena dia ini dapat menghasilkan output atau input dari output sebelumnya, begitu. Nah, nanti akan kita bahas setelah kita praktekkan nanti. Oke. Lalu Flipper sendiri ini menggunakan gerbang logika yang memiliki sifat multivibrator bistabil. Nah, di sini artinya itu eh, dia itu akan berubah jika eh, kondisinya itu berubah ketika ada trigger atau yang memicunya begitu. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu ada SR flip-flop. Nah, untuk SR flip-flop sendiri ini singkatan dari set reset flip-flop. Nah, ini dapat diatur ke satu kondisi set atau di reset ketika kondisi lain dengan menggunakan dua input yang berbeda. Lalu bisa dilihat di kiri, nah itu ada set reset untuk inputnya, lalu ada Q dan Q not yang menjadi outputnya. Nah, untuk gerbang logikanya sendiri ini biasanya tersusun dari gerbang logika not AND dan biasanya ada NOR. Nah, ada juga yang menyusunnya itu ada dari gerbang logika AND dan gerbang logika OR, tapi itu jarang digunakan ya. Nah, di sini seperti contohnya kita menggunakan gerbang logika not AND. Nah, bisa dilihat di tabel kebenaran. Nah, jika outputnya itu maksud saya inputnya itu satu, lalu resetnya itu nol, maka Q-nya ini akan eh, jadi satu. Lalu Q naught-nya itu akan menjadi nol. Lalu ketika semua inputannya itu nol, maka Q-nya itu satu, lalu Q naught-nya itu menjadi nol. Nah, keterangannya itu set, lalu ini memori. Nah, lalu ketika setnya itu nol, lalu masukannya itu satu, lalu maka keluarannya itu adalah nol. Lalu Q naught-nya itu adalah satu. Lalu ada jika setnya itu nol, maka lalu resetnya itu nol, maka Q-nya itu nol, lalu Q naught-nya itu satu. Nah, ini maksudnya di sini akan ada keterangan lalu lalu memori, lalu di sini reset, lalu memori. Nah, di sini kita menyimpan hasil dari output sebelumnya begitu. Lalu dia itu disimpan di dalam memori. Nah, lalu di sini ada kondisi terlarang di mana ketika setnya itu satu dan resetnya itu satu, maka dia itu akan apa ya? Dia itu akan berulang-ulang gitu. Jadi
yaitu kondisi terlarang. Mungkin kita langsung ke dalam, logisimnya ya. Oke, nah di sini oh ya, aku ini contohin pakai, gerbang logika, NOT OR ya. Oke, mungkin kita langsung cek aja ya. Nah, untuk gerbang logika SR flip-flop ini merupakan, dasar dari, apa ya, rangkaian dasar dari, jenis-jenis flip-flop yang lain, tuh. Oke, misal, kita tes itu ketika resetnya itu satu, maka nah di sini resetnya itu satu, maka, eee, oke. Nah, maka di sini, dia tuh akan, kebalikannya, karena ini dia masih tidak ada di dalam memori. Jadi ini, masih belum ada clock-nya di sini. Nah ini akan menjadi kebalikannya, misal, resetnya itu satu ya, resetnya itu satu, maka hasilnya itu adalah G0 gitu. Jika, S S-nya itu satu, maka hasilnya dia itu akan, ini, hasilnya itu dia akan, Q0-nya itu satu. Nah, misal dua-duanya, maka dia itu akan terlarang karena, di sini tidak akan menghasilkan apapun. Nah, misal dia 00, maka hasilnya itu akan tetap, tuh. Seperti yang di sini. Nah, di sini kan, ini dia tuh masih menyimpan, ke dalam, memorinya. Nah, untuk yang penerapannya aslinya itu kita pakai, ini, clock, gitu. Clock ini kita, merupakan sebuah trigger ya, sebuah trigger, seperti yang di sini, itu gerbang logika yang memiliki sifat, multivibrator bistabil. Nah itu, dia itu akan berubah ketika, mendapatkan sebuah trigger. Nah, oke kita contohin ya. Oh iya, nah di sini kan ada ini ya, kan di sini di dalam Logisim itu udah disiapin untuk, gerbang logika, flip-flop ya. Nah ini. Nah ini, jadi kita bisa langsung ambil saja di sini misal ini ada, data flip-flop, lalu T flip-flop, lalu JK flip-flop, lalu SF flip-flop. Nah kita bisa ambil aja di sini. Nah oke mungkin kita langsung coba aja ya. Nah misal S-nya itu satu, maka Q-nya itu bakal satu gitu. Nah ini misal kita ini, nah dia tuh akan tetap menyimpan. Jika S-nya nol, lalu risetnya itu juga nol, maka dia tuh akan tetap menyimpan hasilnya begitu. Misal kita risetnya jadi satu, lalu kita kasih trigger, nah dia tuh akan, eh, merubah, hasilnya, yaitu Q-nya itu akan menjadi satu, cocok seperti, tabel kebenaran yang, di PWT ya. Oke, 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 mungkin, kita bisa langsung next aja. Nah, lalu, di sini ada JK flip-flop. Nah, JK flip-flop sendiri itu adalah merupakan pengembangan dari set reset flip-flop dan paling sering digunakan dengan memiliki 3 terminal input yaitu J, K, dan, clock, tuh.
Nah, seperti namanya sendiri itu ketika misal di sini ada, bisa kita lihat di tabel kebenaran, ya misal clock-nya itu 1, lalu J-nya itu 0, lalu K-nya itu 0, maka hasilnya itu tidak akan berubah. Lalu jika clock-nya 1, J-nya itu 0, K-nya itu 1, maka, Q-nya itu 0, lalu, Q0-nya itu 1. Lalu jika, lalu jika clock-nya itu 1, lalu J-nya itu 1, lalu dan K-nya itu 0, maka, eee, Q Q-nya itu 1, lalu Q0-nya itu 0. Nah, jika semuanya 1, maka, keadaannya itu akan berlawanan atau dia tuh akan, saling bergantian begitu. Nanti kita, praktekkan. Nah, untuk di sini kenapa disebut merupakan pengembangan dari, set reset flip-flop bisa dilihat di gerbang logika di sini, di gerbang logikanya. Nah, untuk yang untuk yang gerbang logika ini, nah ini kan ini merupakan gerbang logika, set reset. Nah, seperti yang aku bilang tadi, gerbang logika set reset ini merupakan, dasar dari, semua, gerbang logika apa, jenis-jenis flip-flop begitu. Oke. Ya mungkin kita langsung ke, logisimnya ya. Nah, oke, nah di sini kan udah aku siapin yaitu rangkaian rangkaian flip-flop. Oke, nah misal kita coba ya, untuk yang pertama itu kan, clock-nya itu 1, lalu ininya J dan K-nya itu 0, maka itu hasilnya tidak berubah. Nah, misal K-nya itu 1 dan clock-nya itu 1, maka hasilnya itu adalah, Q0-nya itu bakal 1. Oke. Nah, misal J-nya itu 1 dan clock-nya itu 1, maka, dia tuh hasilnya bakal, Q-nya itu bakal 1, ini. Oke. Nah, misal di sini, kan tadi kan belum berubah ya, misal aku coba lagi yaitu K-nya kita set jadi 1, maka Q0-nya itu bakalan jadi 1 gitu. Nah, misal semuanya itu aktif, maka dia itu akan bergantian, ini. Nah, kenapa harus diklik ya? Nah, untuk penerapan aslinya kan, dia itu akan tetap beraktif ya, jadi dia itu akan bakalan otomatis begitu. Nah, tapi di sini kita harus manual, jadi kita, ya klik manual gitu. Oke, lalu, lanjut ke, dev flip-flop. Nah, pada dasarnya merupakan nah sama seperti JK flip-flop, eee, eh, dev flip-flop sendiri merupakan modifikasi dari, SR flip-flop. Nah, develop sendiri dibuat dengan gerbang logika not AND, namun kita perlu menambah inverter sebelum gerbang NAND. Nah, untuk develop flop sendiri ini merupakan, modifikasi dari SR flip-flop agar tidak, terjadi, kondisi terlarang. Seperti di sini kan ada kondisi terlarang ya. Nah, untuk develop sendiri yaitu dimodifikasi, agar tidak terjadi kondisi terlarang dan juga, inputannya itu akan jadi satu. Nah, kenapa? Karena kan, kondisi terlarang itu kan, terjadi ketika, inputannya semua satu. Nah, misal kita ini apa, eee, salah satu inputannya kita in invert atau apa ya, di-NOT kan, maka dia itu kan tidak akan terjadi inputan yang sama lagi, gitu.
Oke, mungkin kita langsung ke dalam login SIM-nya. Nah, di sini juga sudah aku siapin. Nah, untuk ini ada flip-flop. Oke, misal clock-nya itu satu ya. Clock-nya itu satu, lalu D-nya itu nol, lalu Q-nya itu nol, dan key action-nya itu satu. Nah, maka Q note-nya itu bakal satu. Nah, kenapa D-nya itu nol? Nah, terus key-nya itu dari mana? Oke, nah untuk Q-nya itu dari sini ya, dari inputan yang tadi apa ya, seperti yang dari clock-nya, terus ke sini, tekan clock, lalu ke sini, sini, lalu dia akan ke gerbang logika yang ini. Wih, begitu. Lalu kita coba cek, lalu misal D-nya itu satu, maka maka Q-nya itu satu dan Q note-nya itu eh, nol. Lalu misal clock-nya itu nol, maka hasilnya tetap ya. Ini kan tetap semua ya. Tuh. Misal clock-nya itu nol, lalu D-nya itu D-nya itu nol, lalu Q-nya itu satu, dan maka dia tuh akan menahan kondisi Q terakhir gitu. Oke, misal gini juga. Nah, di sini misal clock-nya itu mati, dia tuh akan menahan inputan dari kondisi terakhir. Nah, di sini menyimpan informasinya. Lalu next ke rangkaian T flip-flop. Nah, untuk rangkaian T flip-flop sendiri ini hanya memiliki satu input, yaitu setiap kali ada clock dan input T aktif, maka flip-flop akan mengubah keadaan dari outputnya. Nah, ini T flip-flop sendiri ini kepanjangannya adalah toggle toggle flip-flop. Nah, itu seperti button gitu loh. Kalau kalian tahu, jadi misal kita klik maka dia on, jika kita klik lagi maka dia akan off gitu. Mungkin aku coba ini kita coba di Logisim aja, coba contohin ya. Oke, nah misal di sini ya kita inputannya kan satu. Kita di sini kan setiap T aktif, nah kita coba trigger ya. Nah, maka dia tuh akan merubah eh, outputnya. Jika kita klik lagi atau kita trigger lagi, maka dia tuh akan berubah lagi. Seperti itu. Nah, misal T-nya itu tidak aktif, maka tidak ada kondisi yang berubah. Gitu. Nah, mungkin sampai situ saja materi rangkaian sekuensial ini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang salah. Nanti misal ada yang dibingungin, nanti bisa tanya ke aku aja atau ke Kak Alivia, boleh. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.